Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Akademi Farmasi Yamas Makassar semester 4 kelas A23 kelompok 2. Jadi di video kali ini kami akan membahas mengenai etnofarmakologi, dan di mana etnofarmakologi ini mungkin sangat masih terdengar asing di telinga masyarakat, khususnya masyarakat awam. Jadi etnofarmakologi sendiri ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan atau tanaman yang dapat dijadikan sebagai obat atau ramuan yang memiliki efek farmakologi terhadap tubuh, dan biasanya digunakan oleh masyarakat tertentu dalam pengobatan untuk menyembuhkan penyakit. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dengan NIM 2301HF sebagai koordinator tim. Di sini saya terdiri dari 6 anggota kelompok observasi, dan kebetulan anggota tim saya itu berhalangan untuk hadir di lapangan dikarenakan akses menuju desa observasi ini sangat jauh, sekitar 400 km. Tapi tidak masalah, saya akan mencoba berkoordinasi dengan mereka melalui sambungan WhatsApp atau telepon. Dan adapun tujuan pengkajian etnofarmakologi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah etnofarmakologi itu sendiri dengan dosen pengampu Bapak Raymond Arif M. Nuena, SSC, MSI. Penasaran dari mana obat tradisional itu berasal? Yuk ikuti kami. Indonesia merupakan negara yang kaya akan etnis budaya. Setiap etnis mempunyai kearifan lokal yang dipertahankan dan berasal dari warisan pendahulunya, termasuk pengetahuan kesehatan. Nah, pengetahuan kesehatan yang diwarnai dengan nilai-nilai budaya melahirkan tradisi, cara pemeliharaan kesehatan, dan penggunaan obat yang berasal dari alam yang kemudian dikenal sebagai obat tradisional. Kemudian ada istilah etnofarmasi atau etnofarmakologi yang mempelajari jenis obat dan cara penggunaannya yang dilakukan oleh etnis tertentu. Dan penggunaan etnofarmasi ini banyak menjadi pendahulu dalam mencari obat baru, sehingga obat tradisional sebagai produk pengetahuan etnis seringkali menjadi cikal bakal penemuan obat baru. Dan saat ini saya berada di Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambun, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Indonesia. Di sini saya akan mencari tahu apakah masih ada masyarakat etnis suku Mandar yang mendiami Desa Galung Lombok ini yang masih menggunakan tanaman atau tumbuhan sebagai obat dalam pengobatan tradisional yang dipertahankan hingga saat ini. Oke, dan saat ini saya sudah bersama salah satu masyarakat etnis suku Mandar untuk saya wawancarai sebagai informan. Oke, baik. Perkenalkan, nama ibu siapa? Hasna. Nah, umur 46 tahun. 40 tahun. Pekerjaan? Pendidik. Oke, baik. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Sudah berapa lama ibu mengetahui tentang pengobatan tradisional atau obat-obat dari tumbuhan? Saya nulis sama sekali. Lama, sudah sekitar berapa tahunan itu? Akhir anak ini saya kapan? Berarti sudah belasan tahun. Penyakit apa saja yang pernah Anda obati dengan menggunakan obat tradisional? Terus penyakit apa lagi? Berarti hipertensi saja. Bagaimana ciri-ciri gejala atau keluhan pengidap penyakit tersebut? Sakit, tendonnya sakit. Terus apalagi pusing? Ya tidak pusing, malah tuh ditahu. Ngantuk ya ibu. Oke. Apakah ada tanaman yang Anda gunakan dalam mengobati penyakit tersebut? Apakah tanaman yang digunakan tunggal atau ada kombinasi dengan tanaman lain? Tunggal. Berarti sendiri. Iya. Bagian tanaman apa saja yang digunakan? Daun gila deh. Daun gila, daun apa lagi? Enggak daun gila. Daun gila saja. Daun alpukat juga. Iya. Bagaimana cara membuat
ramuan tanaman tersebut? Male to daun na titulang baru minta. Terus Menurunding lain na. Direbus. Parese to rolo. direbus dulu, terus Yan ini disaring, tidak disaring? tidak. Oh, Hindi di sa. tidak direbus, langsung diminum. Oke. Berapa lama dikonsumsi ramuan tanaman itu, Bu? Berapa lama? 3 hari. 3 hari. Oke. Apakah ada aturan pakai atau penggunaan, contohnya seperti 3x1 atau 2 kali sehari? Bisa sampai begini. Oh, berarti pagi saja. Ya. Apakah ada pantangan atau hal yang harus dihindari selama menggunakan ramuan itu, Bu? Tidak ada, Bu. Dari manakah informasi pengobatan ini ditahu? Apakah dari turun-temurun Dari dari keluarga. keluarga? Oke. Selain ibu mengobati diri sendiri, apakah ada juga mengobati orang lain menggunakan tanaman ini? Tangga keluarga dulu. Hanya keluarga yang diobati. Iya. Oke. Apakah ramuan yang ibu konsumsi memberikan efek sembuh sesuai yang diharapkan? Ya, paman itu kekurangan karena parese. Berarti ada efeknya ya? Oke. Apakah ada doa-doa khusus atau jampi-jampi atau syarat-syarat tertentu sesudah atau sebelum diminum itu? Ya, dia sangat bismillah. Bismillah saja terus diminum. Ya. Oke. Apakah biasanya ada orang yang datang berobat kepada ibu? Kalau ada, berapa jumlahnya? Berarti hanya keluarga, khusus untuk keluarga. Oke. Apakah selain ramuan obat tradisional ada juga mengkombinasikannya dengan obat kimia? Tidak, berarti hanya obat tradisional saja. Oke. Apakah ibu sendiri yang meracik atau membuat obat itu? Ya, iya coba ini tapi Berarti ibu sendiri saja yang buat ya. Oke. Apakah tanaman atau bahan ramuan obat yang digunakan mudah dijumpai di sekitar atau sulit? mudah Pak yang beli. Gampang ya, karena di sini banyak pohonnya. Oh, iya. Oke. Oke, Bu. Bagaimana komposisi ramuan obat tersebut? Apa nama tanaman, nama daerah, atau bagian yang digunakan? Namanya tadi apa ini? Nama tanamannya? Dan bila nak datang suka Nama daerahnya apa biasa? Nama daerahnya, nama daerah. Oh, Gembira. Oke, Ibu. Atau ada takarannya berapa lembar? Ya, iya tuh itu lembar anak kaca. Lembar itu berapa? Itu lembar. 7 lembar. Lembar. Terus Miliknya yang nanti kaca. ya, oke, baik. Yang mau deh. Oh, berarti sebelum makan baru diminum. Bagaimana cara pembuatan ramuan tersebut, Ibu? Apakah pengolahan bahan baku, cara pengaturan, apa wadah? Oh ya, apa wadah yang digunakan? Ya, boleh. Oh, panci. Ya. Adakah teknik khusus? Oh, hanya merebus saja. Iya. Oke. Ritual tertentu tidak ada? Dan dia. Tidak ada, hanya bismillah saja tadi, Bu. Oke. Berapa lama waktu penggunaan ramuan tersebut? 3 hari. Oke. Apakah ramuan tersebut aman digunakan oleh wanita hamil dan ibu menyusui? Ya, berapa atau Apakah ada efek samping yang ditimbulkan oleh ramuan tersebut? Tidak ada. Berarti bebas efek samping ya, Bu. Oke. Secara umum, apakah Anda menganggap ramuan tersebut mujarab? Mujarab karena menyembuhkan ya. bagi tak di mana Karena setelah minum ada perubahan ya. Iya. Apakah Anda mengajarkan kepada keluarga atau orang lain tentang ramuan ini? Hanya untuk keluarga ya. Apakah ramuan
yang ibu buat ini merupakan ramuan umum dikenal di masyarakat atau tidak? Tidak sama tuh kan belum bisa maknanya mais. Pertanyaan terakhir, berapa banyak ramuan obat untuk penyakit lainnya yang Anda ketahui? Oh, hanya itu. Daun apa tadi? Daun suka, daun gila. Itu saja. Terima kasih banyak. Iya. Oke, baik, kali ini saya bersama responden kedua. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Nah, boleh jelaskan, boleh tahu namanya siapa? Bapak Jumayari, Usianya 48 tahun, 9 tahun. Pekerjaan petani. petani. Oke. Sudah berapa lama Bapak mengetahui pengobatan tradisional? Ya, sebenarnya sudah lama, mulai dari nenek moyang sekarang. Oke. Penyakit apa saja yang pernah Bapak obati dengan pengobatan tradisional? Selama ini ya sudah berbagai macam penyakit ya, seperti Apa itu? urat, ya, Apalagi? darah tinggi, Terus kolesterol, dan lain-lain. Oke. Bagaimana ciri-ciri atau gejala keluhan bagi pengidap penyakit tersebut? Dan kalau kolesterol ya misalnya pusing, kepala sakit, leher terasa nafas. Apakah ada tanaman yang Bapak gunakan dalam mengobati penyakit tersebut? Kalau ada, tanaman apa saja? Biasanya daun sukun sama kalanjo, Sukun. sama kalanjo. Kalanjo itu apa? Buah kelapa itu yang masih muda sekali ya, masih kecil. Masih kecil. Apakah tanaman yang Bapak gunakan tunggal sendiri atau ada kombinasi dengan tanaman lain? Ya selama ini biasanya ada, cuma kalau lagi ada biasanya pakai madu. Tapi kalau tidak ada tidak apa-apa, kalau tidak ada madu. Oke. Bisa tunggal dan bisa dicampur. Ya, bisa. Bagian tanaman apa saja yang digunakan itu, Pak? Eh, Atau Kalau kalanjo ya itu buahnya yang masih kecil. Kalau daun sukun ya daun sukun yang kering. yang kering? Misalnya. Bagaimana cara membuatnya itu ramuan, Pak? Oh, cara membuatnya ya Ya. sama seperti biasa tanaman pada umumnya. Pada umumnya. Ya iya le daun-daun mana api, Sukun yang kering, masak, dimasak terus. kemudian airnya kita saring. Nah, kemudian kalau sudah dingin kita minum 2 kali dalam 1 hari. Hari. Oke, Pak. Berapa lama dikonsumsi ramuan tersebut? Ya biasa kalau sudah sembuh ya berhenti lagi. Oke. Apakah ada pantangan atau hal yang harus dihindari selama menggunakan ramuan itu? Ya kalau obat tradisional tidak ada pantangan saya kira. Oke, Pak. Dari mana informasi pengobatan ini Bapak ketahui? Dari orang-orang tua kami dulu. Turun temurun ya, Pak. Selain mengobati diri sendiri, apakah Bapak pernah mengobati orang lain menggunakan ramuan? Ya untuk pengobatannya untuk keluarga saja. Hanya untuk keluarga saja, Pak. Oke. Apakah ramuan yang Bapak konsumsi memberikan efek sembuh sesuai yang diharapkan? Ya selama ini alhamdulillah ya selama minum obat tradisional. Mas tahu bayar sana itu mau ampun dia saya tidak mau. Berarti sesuai apa yang diharapkan, Pak. Oke. Apakah ada doa-doa khusus atau jampi-jampi atau syarat-syarat tertentu sebelum atau sesudah penggunaan ramuan ini? Tidak ada ya cuman ya Bismillah saja. Saja. Oke, Pak. Apakah biasanya ada orang yang datang berobat kepada Bapak? Kalau ada, berapa jumlah orang yang datang berobat? Tidak ada dalam lingkup keluarga saja. Hanya dalam keluarga. Oke. Apakah selain ramuan tradisional, Bapak juga mengkombinasikannya dengan obat kimia? Oh, tidak. Tidak. Berarti hanya Hanya obat tradisional. hanya tanamannya saja, Pak. Oke. Apakah Bapak sendiri yang meracik atau membuat ramuan itu? Iya, bismillah. Oke. Apakah tanaman atau bahan ramuan obat yang digunakan mudah dijumpai di lingkungan sekitar atau Iya, sulit? justru itulah karena mudah dijumpai ya, sehingga kami menggunakan itu. Bagaimana komposisi ramuan obat tersebut, Pak? Apa nama tanamannya atau ada nama daerah khusus? Ya kalau di sini kalau untuk buah kelapa yang kecil itu namanya kalanjo.
Dan salah kalau di daerah lain Ya. Apakah ada takaran atau jumlahnya berapa yang digunakan? ya disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau macam daun sukun kering, kalanjut ya berapa? Biasanya ya kalau kalanjut kita biasa ambil biasa seperti 3 biji. Kalau daun sukun kering ya 5 lembar lah biasa. Oke. Apa wadah yang digunakan untuk membuat ramuan itu, Pak? Biasa ya ada panci bilang pada. Apakah ada teknik khusus? Saya kira ada teknik khusus ya, tidak ada saja cuma direbus ya sama Oke. seperti biasa. Ritual tertentu tadi tidak ada ya, Pak? Hanya Tidak bismillah. ada. Oke. Berapa lama waktu penggunaan ramuan tersebut? Apakah ada batas expirednya atau tidak? Saya kira kalau obat tradisional tidak ada masa expired ya, sembarang dari kita saja. Apakah ramuan tersebut aman digunakan oleh wanita hamil atau menyusui? Ya selama ini insyaallah aman, tidak ada masalah. Masalah, oke. Apakah ada efek samping yang bisa ditimbulkan oleh ramuan tersebut? Ya kalau masalah efek samping ya, saya kira efek samping ya, belum pernah mengalami efek samping Karena bukan obat kimia ya, Pak. Secara umum, apakah Bapak menganggap ramuan tersebut mujarab? Iya mujarab karena sudah terus temurun selama ini kita pakai ya. Lama dipakai ada perubahan berarti. Iya sudah. Apakah ramuan yang Bapak buat ini merupakan ramuan yang dikenal di masyarakat pada umumnya? Ya saya kira sudah biasa kalau orang-orang tua dulu saya kira sudah. Oke. Berapa banyak ramuan atau obat untuk penyakit lainnya yang Anda ketahui, Pak? Yaitu tadi cuma yang sering digunakan. Ya, pada kolesterol yang sering tidak gunakan kalau obat itu tadi menyesuaikan untuk kalanjut. Oke, cukup itu saja, Pak ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ya, sama. Oke, kali ini saya bersama dengan responden 3 dan saya akan menghubungkan ke anggota kelompok saya untuk mewawancarai melalui video call. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Bapak atas nama siapa? Dengan Rahmat, Usia Bapak berapa? 37 tahun. Pekerjaan Bapak? Pekerjaan sebagai petani. Baik, Pak. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Ya, Sudah berapa lama Bapak mengetahui tentang obat tradisional? sejak bangku SMA, sekitar 17 tahun yang lalu. Penyakit apa saja yang pernah Bapak obati dengan pengobatan tradisional? Iya. Terus bagaimana ciri-ciri atau gejala Bapak pengidap penyakit imunodulator atau daya tahan tubuhnya menurun? Biasanya badan terasa lemas, begitu. Iya. Apa ada tanaman yang Bapak gunakan dalam mengobati penyakit imunodulator? Iya, ada daun seperti daun kelor dan jahe Ya. dan madu. Ya. Apa ada tanaman yang Bapak gunakan seperti ada tunggal kah atau kombinasi? Ya, untuk yang tunggalnya itu daun kelor, Oh, itu. sedangkan yang untuk kombinasi kunyit, jahe, serai, madu. Bagian tanaman apa saja yang Bapak gunakan sebagai obat tersebut? Kalau untuk daun kelor, daunnya Daun murid, dan itu rimpangnya, ya. dan juga jahe dan sare batangnya. Oh, ya. Bagaimana cara Bapak membuat ramuan tersebut untuk imunodulator? Kalau untuk daun kelor diseduh seperti teh, yaitu dengan direbuskan air, Ya. airnya tidak terlalu tinggi, kemudian diseduh di gelas. Di gelas ya. Berapa lama Bapak sudah Ya. konsumsi ramuan tersebut? Sekitar 1 minggu. 1 mingguan, Dik. Apakah ada aturan khusus yang Bapak gunakan selama mengkonsumsi obat tersebut?
Kalau untuk saya sekitar satu kali sehari pada saat mau tidur. Oke. Apa ada pantangan atau hal yang harus Bapak hindari selama mengkonsumsi obat ramuan tersebut? Tidak ada. Tidak ada, Dik. Dari mana Bapak tahu informasi tentang pengobatan ini? Dari mertua. Kebetulan mertua saya ini wati macam sando-sando kamu. Oh iya iya. Selain Bapak mengobati diri sendiri, apakah ada juga masukan untuk orang lain cara pengobatannya, Pak? Untuk selama ini tidak untuk orang lain, hanya berlaku untuk keluarga-keluarga terdekat saja, seperti istri, buat tante, iya. Apa ada ramuan yang Anda konsumsi memberikan efek sesuai yang Bapak inginkan? Kalau selama ini saya rasakan membawa efek, Efek. Apa itu, Pak? Bagus. ya bagus. Apa ada doa-doa atau jampi-jampi yang Bapak gunakan sebelum menggunakan ramuan tersebut? Kalau yang saya gunakan hanya membaca basmalah, kemudian sholawat sebagai anu saya bentuk, Pengantar di. ya seperti itu. Iya. Apakah biasanya ada orang yang datang berobat ke Bapak selama itu? Tidak, karena hanya untuk keluarga saja, Keluarga saja. tidak untuk. Untuk orang ya. Apakah selain ramuan tradisional itu Bapak juga mengkombinasinya dengan obat kimia atau obat dokter? Selama ini tidak pernah. Tidak pernah. Apa Bapak sendiri yang racik obat ramuan tersebut? Iya, saya sendiri yang racik, yang bikin. Oh iya, Pak. Apakah tanaman atau bahan ramuan obat yang digunakan mudah dijumpai atau mudah ditemukan? Iya, sangat mudah karena kebetulan saya sebagai petani jadi tanam sendiri. Jadi mau minum tinggal Tinggal ambil. cabut ke Oke, bumi. Pak. Iya. Terus bagaimana komposisi ramuan obat tersebut? Atau ada nama-nama khususnya di daerah tak? Kalau untuk nama khusus, sere itu biasa dipanggil dengan sarre. Sarre, oh iya. Dan kalau biasa disebut sebagai aso untuk bahasa Mandarnya, bahasa daerah sini. Iya. Dongkelor tidak ada, hanya dongkelor saja. Jadi iya. Sama yang digunakan. Ya, terus bagian apanya yang digunakan, Pak? Kalau untuk dongkelor daunnya, Daunnya dia. iya. Kalau jahe kunyi rimpangnya, Iya, Pak. Terus takarannya itu ada memang khusus atau sembarang, Ji? kalau yang saya gunakan itu masing-masing untuk kunyi dan jahe 2 rimpang, 2 rimpang. dan untuk serai 1 batang. Iya. Sedangkan untuk dongkelor ya 5 tangkai. Iya. Terus bagaimana cara pembuatan khususnya, Pak? Atau cara mencampurnya itu bagaimana? Mencampur Ramuan tersebut. cara mengolah. Kalau Iya. untuk cara mengolah, jahe dan kunyit diiris kecil-kecil semacam dicincang, Terus? kemudian kita taruh di gelas, kemudian kita panaskan air tidak terlalu mendidih, kemudian ketika panas dituangkan ke gelas. Gelasnya iya. Kalau wadah yang digunakan ada memang wadah khusus atau sembarang, Ji? Kalau ya wadah yang saya gunakan selama mengolah, jahe dan kunyit diiris kecil-kecil semacam dicincang, Terus? kemudian kita taruh di gelas, kemudian kita panaskan air tidak terlalu mendidih, kemudian ketika panas tuangkan ke gelas. Gelasnya iya. Kalau wadah yang digunakan ada memang wadah khusus atau sembarang, Ji? Kalau ya wadah yang saya gunakan selama ini panci untuk merebus air. Ya, tetapi kalau gelasnya sembarang, Ji, Pak Di. Untuk rebusannya Ya, memang gelas khusus panci. Barang Iya, Pak. Terus berapa lama kita gunakan ini obat ramuan untuk daya tahan tubuh tak? berlaku untuk 3 jam. Ketika biasa lihat 3 jam atau sampai 1 hari biasa rasanya agak lain. Tapi kita konsumsi ini obat berapa lama, Miki?
Kalau saya konsumsi 1 minggu. Jadi, terus apa ramuan tersebut aman digunakan bayi atau anak-anak? Iya, aman. Jadi, Karena itu selama ini tidak pernah terjadi efek-efek yang tidak diinginkan. Aman saja. Kalau untuk wanita hamil atau sama menyusui aman di Pak? Efek Iya, mungkin aman. Jadi, ada efek lain yang ditimbulkan selama kita konsumsi obat ramuannya. Kalau selama saya merasakan ini ada, seperti badan selalu fit, tidak lemah dan itu. Apalagi kita seorang petani dari bagus. Iya. Secara umum ini apakah Bapak menganggap ramuan tersebut mujarab? Iya, saya menganggap mujarab karena sebenarnya cara saya selama ini ada khasiatnya. Ada di kasetnya ya. Apakah Bapak mengajarkan kepada keluarga atau famili yang lain untuk ramuan ini konsumsinya? Apanya? Bapak mengajarkan ke mertua kah atau orang tua kah tentang ini ramuan memang bagus kah? Saya hanya ajarkan kepada istri Saja, jadi tidak untuk orang tua atau mertua, Orang umum. istri saja. Terus ramuan yang Bapak buat ini merupakan ramuan umum dikenal di masyarakat. kalau sekarang ini sudah banyak yang tahu. Tahu Kalau dulu kan jarang. jarang. Mungkin karena sekarang teknologi main canggih itu jadi ya betul itu. mudah didapatkan. Jadi saja. Berapa banyak ramuan obat untuk penyakit lainnya yang Anda ketahui, yang Bapak ketahui? Kalau yang saya ketahui itu tidak terlalu banyak, hanya beberapa seperti misalkan untuk penyakit tinggi darah, penyakit gula. Oh iya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf jika Ya. mengganggu waktu Bapak karena sudah malam. Oke, makasih. Oke, baik, kali ini saya bersama responden keempat, dan untuk wawancaranya saya serahkan ke teman kelompok saya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Oke, langsung saja. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Atas nama Ibu Hairani. Usia 47 tahun. Apa? Ya, Kerjaan. pekerjaan di rumah saja, ibu rumah tangga. Iya nak, iya. Sudah lama itu nak. Sudah lama semenjak masih muda saya. Penyakit asma nak, sesak nafas. Ya, ciri-cirinya gejalanya itu susah untuk bernafas, sesak nafas, seperti berada di ruangan tertutup. Dia susah bernafas. Apakah ada tanaman yang digunakan dalam mengobati? Ada nak, biasa itu daun paria, biasa juga daun nyana. Apakah tanaman digunakan juga tanaman? Oh, tidak nak, tunggal saja. Itu saya dipakai daun paria kah atau daun nyana, tidak ada campurannya. Tanaman apa saja yang digunakan sebagai obat? Bagiannya itu daunnya saja nak, daunnya saya diambil. Iya. Oh, cara pembuatannya itu dihancurkan nak, bisa diulek-ulek, bisa juga pakai tangan dihancur-hancurkan, lalu disaring, diminum airnya itu. Sampai sembuh itu asmanya nak. Kalau sembuh-sembuh mina rasa asmanya itu tidak sesak nafas nih, berhenti mina minum.
Aturannya itu diminum 2 kali sehari, pagi sama malam diminum. Oh, tidak ada di pantangannya itu nak, tidak ada pantangannya. Iya. Oh, dari nenekku ini ajar kan, lama nih pernah kan ajar, kasih tahu ke obat-obatan. Iya. Iya nak, iya. Iya ada aku obati tetanggaku biasa kalau datang. Nawa anaknya juga biasa sisa-sisa. Teman-temanku juga biasa. Bapakku juga aku obati biasa. Iya alhamdulillah itu sembuh, bagus narasa. Apakah ada doa-doa yang Oh, baca saja bismillah nak, berdoa sama Allah karena Allah yang menyembuhkan. Oh iya biasa ada orang datang berobat. Iya tetangga-tetangga sama teman-teman. Biasa itu satu hari biasa 3 orang sih. Biasa juga satu minggu biasa ada 10 orang. apakah selain perawat tradisional Oh tidak nak, tidak bisa dicampur itu nak, obat herbal sama obat kimia. apakah itu sendiri yang meracik Iya nak, saya sendiri bikin. Saya sendiri yang buat itu obat herbal itu. Oh iya, mudah didapat, ada itu sudah ditanam, memang disengaja tanam di belakang rumah. Mudah didapatkan itu obatnya. Komposisi tanaman atau bagian yang digunakan bagian yang digunakan, daun-daunnya saja itu diambil. Daun-daunnya saya diambil biasa 10 lembar daunnya, dicuci lalu diulek-ulek, diperas, di airnya yang diminum. Cara pembuatannya itu dicuci bersih dulu, lalu ditumbuk, dihaluskan, kemudian diperas, disaring, kemudian airnya itu diminumkan kepada yang terkena penyakit asma. Biasa saja mangkok-mangkok atau gelas-gelas yang 100 ml itu, karena kalau sudah diperas itu cuma sedikit, jadinya itu 2 sendok saja atau 3 sendok itu jadinya daunnya itu yang kalau sudah diperas. berapa lama penggunaan Berapa lama? Oh kalau sudah dibikin itu nah, sudah diminum airnya, dibuang nih teman, dibuang nak, nggak bisa lagi dipakai itu. Kalau sudah diminum, ampas-ampasnya. Iya bisa dipakai anak-anak juga. Cuma kalau itu daun varianya ditaruh di ubun-ubunnya saja atau di dadanya, tidak bisa dikasih minumkan. apakah aman digunakan oleh wanita hamil dan Oh, tidak bisa itu minum nah, ibu hamil, ibu menyusui tidak bisa minum. Tapi bisa mungkin kalau di luar nah taruh di perutnya atau di dadanya. apakah ada efek samping yang bisa ditimbulkan oleh ramuan tersebut? Oh tidak ada efek sampingnya. Secara umum, apakah Anda menganggap ramuan sejarah? Ya alhamdulillah selama ini mujarab. Iya. Apakah
kepada keluarga atau atau Iya diajar kalau ada yang bertanya, kalau tetangga-tetangga bertanya apa yang dicampurkan, ya diberitahu. apakah ramuan yang membuat perkembangan ramuan Ya kalau sudah dikasih tahu, ya baru dia tahu karena bukan juga ilmu umum ini. obat Ya banyak juga, ada kolesterol, ada untuk gula, ada untuk batuk-batuk, ada itu banyak juga semua. Oh ya nak ya sama-sama. Oke, baik, kali ini saya bersama responden kelima dan untuk wawancaranya saya serahkan ke teman kelompok saya untuk mencari informasi. Oke, langsung saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aziza Lestari. Saya ingin tanya soal beberapa hal yang terkait dengan pengobatan herbal tradisional yang khusus pada obat pengobatan kanker. Sebelumnya atas nama siapa? Atas nama Amelia. Ya, Kalau boleh tahu Kak, umurnya kita berapa? 30 tahun. Pendidikan terakhir Kak? Tamat SMA. Kalau boleh tahu Kak, pekerjaan Kak? Ibu rumah tangga. Kalau boleh tahu Kak, Kakak tinggal di dusun mana? Mandar, Galung Lombok, Sinambung. Kak, bisa langsung saja ke pertanyaannya nih Kak? Iya. Kak ini berhubungan dengan obat kanker. Kalau boleh tahu Kak, obat salah satu ramuannya itu apa Kak? Dari tanaman apa? Biasa disebut di sini tambak saratu dan daun sirih Cina. Kalau boleh tahu Kak, berapa lama nih kita tahu tentang pengobatan ini? Dari kecil, dari umur 10 tahun. Dari umur 10 tahun. Iya. Kalau boleh tahu Kak, kayak daun sirih sama tambak saratu itu bisa mengobati apa saja Kak? Kanker. Kalau daun sirih, oh ya kanker. Iya. Tumor biasa. Tumor. Iya. Kalau boleh tahu Kak, bagaimana ciri-ciri gejala atau keluhan bagi pengidap penyakit kayak kanker begitu Kak? Biasa ada benjolan, terus membesar, dan nafas kayak sesak. Kak, ini kayak daun sirih atau tambak saratu mungkin ada kayak ada kombinasinya atau hanya tunggal saja? Tunggal saja. Tunggal saja. Tunggal saja. Iya. Berarti dua-duanya tunggal. Iya. Oh iya. Jadi Kak, itu daun sirih sama tambak saratu itu apanya yang diambil Kak kalau dibikin sebagai obat? Daun sirih. Kalau daun sirih Cina biasa diambil keseluruhan, dari daun, batang sampai akar. Oh, daun sirih Cina itu semuanya diambil? Iya. Oh, berarti Kak kalau misalnya tambak saratu itu bagian apanya diambil? Batangnya saja. Oh, batangnya saja. Iya, iya. Kalau Kak, daun sirih Cina itu dia cara pembuatan tanamannya itu seperti apa? Direbus.
Iya, dan ditumbuk daunnya. Oh, ditunggu dulu baru direbus kayak begitu. Enggak secara terpisah karena ada yang dioles, ada yang diminum. Oh, berarti apanya dulu ini Kak? Direbus dulu, Direbus dulu, terus diminum airnya. diminum airnya. Iya. Oh ya. Kalau tambak saratu Kak, bagaimana cara anunya pembuat? Dipotong kecil-kecil dulu kan sekitar 20 cm diambil. Potong kecil-kecil dulu baru direbus, diminum. Oh, baru direbus, baru diminum. Oh, ya. Kurang lebih sama di Kak. Iya. Kalau boleh tahu, berapa lama nih kita konsumsi? Siapa tahu mungkin ada kebat atau apa kita pernah dengar. Daun Filipina sama tambah saratu Kak. Selama sakit dikonsumsi. Selama sakit. Iya. Untuk tambak saratu itu mungkin siapa tahu ada kayak pantangannya yang harus dihindari begitu. Iya, ndak boleh mengkonsumsi obat kimia. Tidak boleh apa Kak? Konsumsi obat kimia. Oh, tidak boleh konsumsi obat kimia. Oh iya. Terus Kak, dari mana kita tahu kalau tambah informasinya tentang pengobatan tambak saratu sama daun sirih ini Kak? Dari mama biasa, tapi mama juga tahu dari nenek. Jadi turun temurun. Oh, berarti turun-temurun nih. Iya. Oh iya. Kalau informasi komposisi ramuan itu juga sama Ji. Iya, sama juga. Sama Ji dari keluarga. Iya. Anu Kak, dari mana kita tahu tentang cara pengolahan tanaman menjadi ramuan itu? Sama juga dari keluarga. Dari keluarga juga. Oh iya, dari keluarga juga. Kalau misalnya Kak, kalau ini pengobatannya selain dari kita sendiri, ada juga dari kayak untuk orang lain begitu, untuk mengobati orang lain. Iya, biasa teman, tetangga biasa. Oh, teman. Iya. Oh, iya. Kak, ini kan ada ramuan daun sirih sama tambah saratu. Nah, ramuan yang kita konsumsi ini memberikan efek sembuh sesuai dengan yang diharapkan Kak? Ada perubahan sedikit, tapi kalau untuk sembuh total ya kembali lagi sama Allah. Oh iya. Ya berarti hanya anunya jadi kayak untuk mengurangi begitu. Iya, mengurangi. Berarti berlaku juga dengan orang lain nih Kak, begitu. Iya. Maksudnya tergantung gini. Iya. Ya. Jadi Kak, kalau mau tanya, kalau misalnya sebelum mungkin menggunakan ramuan atau obat tradisional ini, mungkin apakah ada kayak doa-doa khusus atau kayak begitu dalam Kak, kayak jampi-jampi daji? Biasa baca Bismillah saja sama itu surah-surah pendek yang 3 kul. Oh ya. Berarti hanya doa sih, doa saja di. Iya. Kalau boleh tahu Kak, ini kayak daun sirih, obat daun sirih sama tambak saratu ini, apakah ada kayak dikombinasikan sama obat dokter begitu? Enggak, tidak ada. Tidak ada di. Iya. Kalau Kak, ini obat ini dari kita yang meracik sendiri di. Iya. Diracik sendiri. Kak, ini tanaman kayak daun sirih sama tambak saratu ini mudah didapat di daerah tak begitu? Iya, Maksudnya gampang didapat di daerah. Banyak tumbuh biasa juga di kebun-kebun. Oh, banyak jadi. Adakah yang terjadi jika mengonsumsi atau menggunakan ramuan itu Kak? Ada kayak efek sampingnya begitu? Tidak ada aja efek sampingnya. Kayak ada larangan kayak misalnya aturan khusus begitu? Tidak ada sih. Tidak ada aja biasa. Tidak ada, jadi. Iya. Itu saja tidak boleh konsumsi obat kimia. Oh,
jangan dicampur sama obat dokter begitu. Iya. Oh iya. Terus Kak, ini kan dua ramuan ini apakah aman kalau dikonsumsi sama bayi atau balita sama anak-anak begitu udah Kak? Bisa Ji? Tidak aman. Oh tidak aman. Iya. Iya. Kalau untuk Kak, orang hamil sama ibu menyusui bisa atau enggak bisa juga? Tidak bisa. Kalau efek sampingnya enggak ada jadi Kak tadi? Iya. Menurut kita mujarab Ji ini ramuan tak Kak yang dua ini? Ya insya Allah mujarab. Oh iya, karena ada tadi di perubahan Iya, ada walaupun perubahan sedikit. Kalau ini Kak bisa dikatakan ramuan yang dua ini bisa dibilang ramuan umum yang dikenal di masyarakat. Iya. Oh ya, sudah banyak juga. Nggak tahu Ki orang-orang di sana. Ya nggak tahu kalau misalnya datang berobat di rumah biasa. Kalau Kak, mungkin kalau selain dua tadi mungkin ada yang lain begitu ramuannya atau cuma memang dua Ji yang biasa orang gunakan di sini? Kalau iya banyak biasa kalau ramuan-ramuan lain. Iya. Cuman banyak yang diketahui dua Ji yang itu tadi tambah 100 sama daun sirih Cina. Memang kalau untuk kanker cuman itu Ji dua, tapi kalau misalnya penyakit-penyakit lain banyak ramuan-ramuan. Oh, enggak. Oke. Dan itulah tadi hasil observasi lapangan kami di Desa Gunung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Indonesia. Saya Muhammad Fajar sebagai koordinator tim mewakili teman kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.